sangat mengagumkan ya. Jadi Bu Fitri ini ya apa namanya banyak membuat penelitian-penelitian, tulisan-tulisan, bahkan sudah mempublikasikan buku dan banyak meneliti tentang pengembangan wisata halal. Ya, beliau juga adalah reviewer di jurnal internasional, jurnal nasional. Beliau juga, wow, ini track recordnya sebagai mahasiswa berprestasi di ITB. Ya, nanti kita akan lihat akan banyak sekali apa namanya sharing-sharing ilmu dari hasil-hasil riset terbaru yang bisa dibagikan ke kita. Allah. Kita tunggu nih Bu, ininya apa namanya sharingnya ya. Nah, paparannya hari ini Bu Fitri ini akan membahas tentang integrated coastal management. Nah, ini mungkin pengelolaannya lebih dominan ini. Silakan Ibu. Baik, saya sudah share, sudah terlihat mungkin ya. Sudah. Terima kasih banyak Pak Tigor ini selaku moderator atas kesempatannya, juga kepada panitia dari kreator dari Pemkot Surabaya juga para narasumber lainnya, Pak Dian, Pak Yori, dan para peserta webinar. Hari ini saya akan menyampaikan ya mungkin sharing saja gitu ya. Kalau tadi Pak Dian ada semi praktikal, ada semi akademis, Pak Yori nanti mungkin sangat praktikal dengan profesinya gitu ya yang sudah mumpuni. Saya mungkin karena saya banyak bergelut di bidang akademik gitu, jadi mungkin lebih more theoretical gitu kali ya. Tapi saya rasa yang namanya pengembangan wisata pesisir ini terutama dibutuhkan kolaborasi dari banyak stakeholder gitu, karena masing-masing stakeholder pasti punya keunggulan dan keutamaan begitu ya. Nah, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang perencanaan wisata pesisir yang berkelanjutan dengan bagaimana kemudian kita mengimplementasikan integrated coastal management. Sebelum kita masuk ke ke materi inti, ke integrasi, bagaimana mengintegrasikan proses manajemennya, mungkin saya ingin refresh lagi tentang pemahaman mengenai wisata. Kalau tadi Pak Dian refresh tentang landscape gitu ya. Kalau saya sekarang refresh tentang wisata, karena kebetulan saya meskipun S1, S2 saya dari lanskap, tapi kemudian mengajar saya sekarang di program studi pariwisata. Di sini ada beberapa mahasiswa saya juga yang hadir. Saya rasa bisa kolaborasi dengan mahasiswa arsitektur ini untuk ikut sayembara begitu ya. Nah, pemahaman mengenai wisata menurut saya ini penting. Saya mencoba mengambil referensi dari Undang-Undang RI nomor 10 2009 tentang kepariwisataan. Jadi referensi saya lebih praktikal, di mana wisata di sini adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Jadi di sini sebetulnya dalam pemahaman wisata ada 3 karakteristik khas dari aktivitas yang disebut dengan wisata. Yang pertama adalah adanya unsur perjalanan, yang kedua unsur tujuan daya tarik tertentu gitu ya, menikmati daya tarik tertentu, dan yang ketiga dilakukannya pada waktu yang sementara. Nah, ketiga karakteristik ini akhirnya berimplikasi pada tumbuhnya kemudian sektor lain. Jadi kalau perjalanan kan sebetulnya hanya traveling dari satu tempat ke tempat lain gitu. Tapi ternyata impact-nya besar, ada multiplier effect lah begitu. Perjalanan itu kemudian berdampak pada munculnya transportasi umum gitu ya, kemudian bisnis atau usaha di bidang agen perjalanan wisata atau online travel agent. Lalu adanya tujuan mencari daya tarik tertentu ini juga menyebabkan banyak kawasan wisata berkembang, kemudian aktivitasnya juga dikreasikan, diciptakan begitu. Dan yang ketiga adalah karena dia bersifat sementara, maka akhirnya muncul juga bisnis-bisnis akomodasi, hotel, penginapan, rumah makan begitu, yang pada dasarnya untuk memenuhi basic needs-nya wisatawan ketika mereka sedang melakukan perjalanan yang sementara tadi gitu. Jadi artinya perjalanan wisata ini kemudian memberikan dampak yang cukup luas gitu ya terhadap suatu wilayah. Nah, dari sinilah kemudian munculnya yang disebut dengan bisnis hospitality. Nah, kemudian di sisi lain, bicara menata atau mendesain, merencanakan sebuah kawasan wisata, sebetulnya kita tidak hanya berpikir bahwa seorang planner atau seorang desainer jangan hanya berpikir
terhadap kawasan yang kemudian dia kelola atau dia tata begitu. Tapi dia harus memikirkan atau mempertimbangkan tourism itu sebagai sebuah sistem. Tourism as a system di dalam konsepsinya Leiper ya, seseorang yang pertama kali mengeluarkan konsep tourism as a system, terdiri dari 3 komponen gitu. Ada origin, ada destinasi, ada transit route region. Jadi artinya mungkin selama ini beberapa desainer atau planner ketika mendesain suatu tempat dia fokus pada destinasi. Padahal sebetulnya ketika kita memahami tourism ini sebagai sebuah sistem, apa yang kita create, apa yang kita desain di destinasi ternyata berdampak kepada origin atau asalnya wisatawan gitu. Tipe wisatawan yang tertarik datang, perilaku mereka begitu ya. Kemudian investor mana yang kemudian mau mengembangkan destinasi, ini sangat tergantung bagaimana juga supply ini menyediakan desainnya begitu atau menatanya. Nah, lalu di sisi lain, dan ini nanti perilaku wisatawan, kemudian investor dan lain-lain akan berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran yang dikaitkan juga dengan tren wisatanya. Nah, kemudian di destinasi akan berkembang juga ketika wisata ini ditata bisa di suatu tempat di destinasi, maka akan berkembang industri pendukung wisata, tata ruang akan berubah, pemanfaatan sumber daya alam juga akan berbeda gitu ya, pola sebaran sumber daya manusianya akan mengalami perubahan, terjadi migrasi penduduk, adanya labor gitu ya, hospitality labor yang kemudian dibutuhkan dari tempat lain misalnya. Kebijakan tata kelola politik ini seringkali berubah gitu ketika penataan ketika fungsi wisata ini masuk gitu ke dalam suatu kawasan. Nah, ini yang kemudian di sisi lain selain origin atau daerah asal dan destinasi, ada juga yang disebut dengan transit area, di mana nanti di sini akan berkembang aksesibilitas, infrastruktur, tata ruang wilayah juga akan mengalami perubahan, industri pendukung yang kita bisa lihat misalnya Jakarta dengan Bandung gitu ya, itu kan origin dengan destinasi. Tapi kemudian wilayah puncaknya sekarang berkembang gitu. Lalu juga banyak wilayah-wilayah lain yang berkembang yang pada asalnya sebetulnya bukan menjadi daerah tujuan gitu. Nah, artinya ketika kita melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, maka kita nggak bisa lagi melihat memandang destinasi itu seperti sebuah sebuah lapak Lego gitu ya, yang kemudian desainer itu timang menata aja yang ada di atasnya gitu. Tapi apa yang masuk gitu ke dalam si ruang di destinasi tersebut akan berdampak sebetulnya pada origin, pada transit gitu. Nah, yang penting juga kemudian dipahami apa yang berubah di destinasi dan di wilayah transit ini ternyata juga harus kita sesuaikan dengan karakteristik lanskap, apakah itu biotik atau abiotiknya, juga dengan lingkungan sosial budayanya gitu. Yang seringkali berbenturan ya selama ini, misalnya planner atau desainer dengan model top down-nya gitu menata suatu tempat, padahal kemudian karakteristik lanskapnya nggak sesuai atau budayanya nggak sesuai sehingga kemudian menimbulkan konflik. Nah, dengan memandang tourism as a system ini, maka integrated management ini menjadi wajib gitu sebetulnya. Kalau sekarang ada sayembara contoh laut ya, tadi diceritakan oleh Bu Feby gitu, bahwa di sana ada kampung nelayan, ada masyarakat yang kemudian mengembangkan industri rumah tangga, UMKM, dan lain sebagainya, maka mereka adalah subjek sebetulnya dari pariwisata. Gitu. Jadi seorang planner atau seorang desainer harus mengintegrasikan juga kepentingan-kepentingan mereka gitu, agar kemudian bisa berjalan selaras dengan pariwisata. Nah, melakukan integrated management ini ya target utamanya adalah kemudian sustainable development sebagai salah satu konsep pembangunan yang saat ini terutama semenjak COVID ya, kita semakin sadar pentingnya kemudian melakukan sustainable development. Nah, mungkin refresh sedikit gitu apa itu sustainable development adalah sebuah perjalanan kunjungan yang bertanggung jawab yang ramah lingkungan begitu ya ke daerah alami yang dilakukan untuk menikmati dan menghargai alam serta fitur budaya. Disertai dengan aktivitas yang mendukung konservasi, mengurangi dampak negatif, mendorong sosial ekonomi, dan melibatkan masyarakat lokal. Nah, dari sini sebetulnya kita semua mulai disadarkan, termasuk juga penyelenggara, ya termasuk Pemkot ya, penyelenggara sayembara ini, bahwa mengembangkan pantai Sontoh Laut jika menggunakan konsep sustainability, maka tentu bukan hanya ekonomi yang harus didorong pertumbuhannya,
tapi juga kita harus menyelaraskan gitu antara unsur lingkungan dan masyarakat, keadilan untuk masyarakat lokal. Nah, di sini mungkin saya refresh kembali gitu ya antara perbedaan antara pariwisata konvensional dengan berkelanjutan, di mana pariwisata konvensional itu fokusnya adalah hanya pada aspek ekonomi, sementara yang berkelanjutan dia juga ada fokus pada lingkungan dan sosial budaya. Jadi artinya mencoba membagi gitu ya kepentingannya. Lalu yang berikutnya adalah jika konvensional itu tidak mempertimbangkan aspek pelestarian alam, kurang memprioritaskan masyarakat, pendapatan juga hanya difokuskan misalnya kepada investor atau orang luar gitu ya, dan kurang juga keterlibatan masyarakat, maka sebetulnya di pariwisata berkelanjutan diprioritaskanlah aspek kelestarian sumber daya alam, masyarakatnya kemudian dijadikan sebagai subjek gitu ya. Lalu diupayakan bagaimana penataan ini bisa membuat komunitas masyarakat juga ikut merasakan dampak positifnya. Mereka bisa ikut kontribusi dan berpartisipasi, dan pemangku kepentingan semua dilibatkan dalam proses. Dan yang berikutnya, kalau konven itu tidak prioritas kepada produk lokal, nah pada pariwisata berkelanjutan kita berupaya bagaimana agar sumber daya lokal itu justru diberdayakan, karena pada akhirnya nanti akan menggerakkan juga ekonomi daerah atau ekonomi lokal begitu. Nah, ini sedikit tentang prinsip pariwisata berkelanjutan, bahwa pada dasarnya ada aspek ekonomi, environment, society begitu. Kita berupaya bagaimana kemudian konsep yang kita kembangkan ini bisa berada pada titik sustainable development ini gitu ya, pada ruang sustainable development yang merupakan overlapping dari ketiga komponen ekonomi, environment, society ini. Walaupun pada kenyataannya mungkin kita bisa saja lebih fokus kepada sustainable economy atau local environment atau social equity gitu. Namun pada dasarnya kita berusaha mencari titik optimal gitu. Bukan titik maksimal gitu, tapi titik optimal, sehingga di sini berusaha membagi keuntungan dari berbagai sektor begitulah. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan Integrated Coastal Zone Management atau yang disingkat dengan ICZM ini gitu ya. Nah, kita sekarang diskusi maksudnya yang kita arahkan saat ini kan memang mengarah kepada bagaimana kemudian mengembangkan pariwisata di wilayah coastal atau wilayah pesisir. Nah, kita tahu sendiri bahwa pesisir adalah wilayah yang sangat kaya, yang sangat produktif, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tapi di sisi lain dia juga merupakan daerah yang sangat sensitif gitu ya, karena dia berada di wilayah peralihan gitu antara laut dengan darat. Nah, akhirnya dengan kekayaan dia, dengan wilayah yang karakteristiknya sangat produktif tadi, maka beberapa riset menjelaskan bahwa 50% populasi manusia ini tinggal di wilayah pesisir sekitar 200 km gitu ya, ke arah darat sepanjang pesisir ini banyak dipadati oleh populasi manusia. Dan akibatnya banyak kemudian berkembang juga beragam industri yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif. Saat ini berkembang sektor perikanan, aquaculture, kemudian pariwisata juga, perkapalan, minyak dan gas gitu. Ini menjadikan wilayah pesisir ini wilayah yang sangat menarik untuk banyak sektor. Dari sini saja kita sudah melihat banyak orang yang kemudian tertarik, dan ternyata bukan hanya pariwisata. Nah, artinya kan kita harus menjadikan pariwisata ini justru sebagai perekat semua komponen gitu ya, bukan justru memasukkan sebuah konflik baru gitu dalam ruang pesisir. Nah, dengan kompleksitasnya pesisir seperti ini, meskipun daya tariknya tadi tinggi, tapi menimbulkan juga berbagai isu ya. Saat ini dijelaskan ada isu yang berkaitan dengan coastal development, coastal agriculture, coastal erosion and flooding gitu ya. Pariwisata dan rekreasi juga ikut berkontribusi, industri, fishing, aquaculture, water quality, offshore. Ini adalah isu-isu yang kemudian muncul di wilayah pesisir gitu, yang memang sangat perlu untuk diatasi begitulah, dan seringkali menimbulkan konflik. Nah, kemudian isu-isu ini memberikan dampak gitu ya, dampaknya seperti tekanan pembangunan yang kemudian menghambat perkembangan biota laut. Kemudian adanya polusi dari industri maupun dari rumah tangga gitu ya, akibatnya kualitas air laut ini menurun. Kemudian erosi dan banjir ini juga meningkat akibat dengan
perubahan iklim, air muka laut meningkat, menurunkan biodiversity. Pariwisata dan rekreasi ini juga banyak dilaporkan ternyata jika tidak ditata dengan baik, kemudian menyebabkan rusaknya habitat dan menurunnya keanekaragaman hayati. Fishing aquaculture ini juga menghilangkan seascape karena instalasi aquaculture-nya seringkali melahirkan konflik juga kemudian dengan pariwisata karena mengurangi keindahan pantai ya, sehingga perlu perataan. Water quality juga tercemar akibat sampah rumah tangga, sampah pertanian, industri, dan juga offshore resources gitu ya, di mana ini juga berdampak terhadap menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, beragam dampak ini tadi gitu, maka kemudian karena adanya beragam dampak tadi, mengingat kawasan coastal ini kawasan yang kaya, tapi di sisi lain juga menjadi daya tarik, tapi di sisi lain dia juga sensitif begitu, maka muncullah konsep integrated coastal zone management, di mana di dalam konsep integrated management ini berusaha ya untuk provide policy direction and a process for defining objectives and priorities and planning development beyond sectoral activities. Jadi pada intinya integrated management ini berusaha membuat suatu konsep gitu yang bisa melahirkan kebijakan yang kemudian proses perencanaan ini bisa dilakukan secara kolaboratif dan mengintegrasikan banyak sektor. Jadi pada intinya sebetulnya dalam integrated coastal zone management ini seorang planner begitu menyadari bahwa kawasan pesisir ini kawasan yang diminati oleh banyak sektor. Karena diminati oleh banyak sektor dan target akhir yang ingin dicapai adalah sustainability, di mana sustainability itu adalah berbagi gitu ya, intinya berbagi benefit gitu, maka ya semua harus dapat porsinya gitu. Kalau semua harus dapat porsinya secara adil, maka ya dibutuhkan integrasi sebetulnya. Semua sektor harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Nelayan, masyarakat, wisatawan gitu ya, kemudian investor, industri hospitality gitu, pemerintah daerah gitu, penggerak pariwisata dan lain sebagainya itu perlu dilibatkan. Iya, perlu dilibatkan untuk kemudian menyusun sebuah konsep pariwisata yang berkelanjutan secara bersama-sama. Nah, ada 8 prinsip utama dari Integrated Coastal Management, saya ambil dari USAID. Yang pertama adalah berupaya mengadopsi seluruh permasalahan yang terkait satu dengan lainnya. Jadi karena tadi sektornya banyak gitu ya, maka di sini perlu duduk bareng untuk kemudian mendiskusikan masing-masing punya masalah apa, masing-masing punya isu apa. Lalu dari isu yang beragam ini coba dicari akar masalahnya, atau kalau akar masalahnya serabut gitu ya, banyak banget, ya artinya didiskusikan secara bersama, semua harus dapat solusi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus pada isu spesifik terkait lingkungan pesisir. Jadi di sini ya karena kita bicara tentang coastal gitu, pesisir, maka yang difokuskan adalah karakteristik lanskap pesisirnya itu tadi. Jadi fokus pada lokal spesifisitinya gitu. Bahwa apa sih karakteristik lanskap pesisir gitu ya, seperti yang tadi mungkin Pak Dian sudah jelaskan terkait karakteristik pantai misalnya di Pangandaran yang khas yang berbeda, itu perlu diidentifikasi dari awal oleh perencana atau orang yang akan mendesain kawasan pesisir. Lalu apa kendala-kendalanya, apa kelemahan-kelemahannya, itu semua harus masuk juga dalam pertimbangan. Yang ketiga adalah use adaptive management. Jadi artinya di sini perencana harus bersifat sangat, planner di sini harus sangat fleksibel dengan data dan informasi ya. Proses perencanaan itu kan seringkali dilakukan dalam waktu yang lama. Nah, kadang kita sudah berjalan menginventarisir data gitu, tapi pada saat kita sedang analisis ada data baru masuk gitu, ternyata kejadian baru masuk gitu, ada masalah baru masuk. Nah, di dalam adaptive management, semua data itu berharga, sehingga harus dilibatkan terus, sehingga prosesnya menjadi incremental gitu, nggak bisa statis hanya pada data awal yang kita punya. Nah, kemudian yang keempat adalah bekerja dengan mengadopsi proses alami, jadi kita paham betul ekosistemnya, kita berusaha mengadopsi ecological approach design begitu ya, yang ramah terhadap lingkungan sehingga arahannya lebih kepada soft engineering.
Kemudian yang kelima adalah melibatkan seluruh stakeholder dan semua komponen administratif yang terkait gitu ya, bahwa di sini semua stakeholder harus dilibatkan, diusahakan pada tingkat partisipasi, bukan hanya formalitas dikumpulkan kemudian disampaikan di di aula desa gitu ya, tapi justru dirangsang untuk bisa berpartisipasi. Lalu fokus pada visi perencanaan jangka panjang, karena tadi bukan hanya ekonomi yang dicari, tapi juga sustainability. Kemudian yang ketujuh, pastikan keterlibatan semua sektor, gitu ya, karena tadi kita paham betul sektornya sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah menggunakan beragam jenis instrumen bagi pengelolaan wilayah pesisir. Jadi semua komponen yang berkaitan dengan hukum, perencanaan, juga hukum adat kalau memang itu ada gitu ya, termasuk hukum-hukum global itu kemudian tren global juga dilibatkan di dalam pertimbangannya. Nah, kenapa kita memerlukan perencanaan atau manajemen yang sifatnya terintegrasi? Pertama ya sudah kita bahas tadi ya, bahwa ternyata kompleksitas stakeholder ditambah dengan climate change gitu. Climate change ini kan suatu yang sedang kita hadapi saat ini gitu, dan mau tidak mau ini harus bagian pertimbangannya dari seorang planner ya, bahwa ke depan fokus dari pembangunan itu salah satunya adalah bagaimana kemudian mengurangi suhu udara gitu ya, yang dimana akibat climate change ini akan terus meningkat dan akhirnya impact-nya kan kepada meningkatnya air laut, dan ini berdampak besar terhadap pesisir gitu. Jadi kompleksitas stakeholder, climate change, belum lagi aktivitas manusia yang begitu padat dengan populasi tinggi tadi, ini akan menyebabkan tekanan pada lingkungan pesisir. Nah, di sini kemudian integrated coastal zone management ini memberikan kelebihan karena pertama dia ada faktor ethical benefit, bukan hanya faktor ekonomi tapi sustainable development yang diangkat. Kemudian yang kedua adalah economic benefit, karena diharapkan dengan manajemen yang terintegrasi ini akan jauh lebih efektif ketimbang kemudian setiap sektor membuat sendiri perencanaannya begitu. Nah, yang ketiga adalah effective planning, di mana pertimbangannya adalah jangka panjang. Nah, di sini mungkin saya mencoba memberikan gambaran mengenai kompleksitas stakeholder dan komponen dalam wilayah pesisir di dalam coastal management ya. Bahwa di dalam wilayah coastal ini ada aspek ketika memasukkan unsur wisata lah begitu, atau fungsi wisata dimasukkan dalam wilayah pesisir, maka kemudian di situ ada aspek infrastruktur, ada daya tarik, ada kegiatan wisata yang kemudian harus di-arrange, ada badan pemerintah baik pusat, daerah begitu ya. Di sana ada bidang pariwisata gitu, ada wakil pemerintah dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada PU yang mengembangkan infrastruktur, ada Pemda begitu ya. Itu semua terlibat sebetulnya dalam pengembangan wilayah pesisir. Lalu kebijakan, baik kebijakan lokal, regional, nasional, kebudayaan, masyarakatnya gitu ya, penduduk lokal, komunitas, akademis gitu. Akademisi, investor, tingkat dan kualitas layanan dalam hal ini industri atau bisnisnya, kemudian tingkat dan kualitas SDM yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata dan juga wisatawan. Ini seringkali perilaku dan segmentasinya kadang-kadang kita abaikan ya. Padahal sebetulnya mungkin nanti Pak Yori bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang kaitan antara desain dan perilaku. Bahwa sebetulnya desain itu bisa mengatur perilaku. Ketika kita sebagai seorang planner atau desainer mendesain sesuatu yang membuat orang menjadi perilakunya lebih formal gitu, maka mendesain sesuatu yang sangat formal, maka orang perilakunya juga akan menjadi formal dan merasa objek ini punya value gitu. Tapi ketika ditatanya juga menjadi sangat sangat turisti, bebas misalnya begitu, ya orang juga kemudian yang datang yang merasa di sini bisa melakukan hal yang bebas-bebas begitu. Nah, artinya kalau kita punya kekhususan hal-hal terkait coastal tadi, sensitivitasnya ada don and das yang boleh yang nggak boleh gitu ya, maka sebetulnya peran desainer ini sangat penting kemudian untuk mengatur atau bukan mengatur mungkin ya, mengarahkan lah gitu perilaku wisatawan tadi.
Nah, bagaimana kemudian tahapan pelaksanaan Integrated Coastal Zone Management? Ini diawali dengan identification of issues. Jadi permasalahan dari berbagai sektor itu dicoba dieksplorasi gitu ya, digali. Gitu. Nah, kemudian disusun ya tahap berikutnya adalah menyusun plan preparation atau persiapan untuk perencanaan, menentukan tujuan, kemudian arah dan level dari integrasi dari setiap sektor, dan juga mengarrange institutionnya ya, atau kelembagaannya begitu. Karena ketika kita akan melaksanakan sesuatu yang mengintegrasikan banyak sektor, maka aspek institusional ini menjadi penting juga untuk dibangun di tahap awal. Siapa yang akan menjadi leading sektornya, kemudian siapa yang kemudian akan mensupport begitu ya, sehingga akhirnya prosesnya akan berjalan dengan lebih tertib gitu. Dan yang ketiga adalah formal adoption and funding, menentukan bagaimana pendanaannya gitu ya. Dan yang keempat adalah implementasi atau tahap pelaksanaan. Yang kelima adalah monitoring and evaluation, yaitu mencoba ini merupakan tahap yang penting juga sebetulnya setelah implementasi, sejauh mana semua stakeholder yang kemudian berperan gitu di dalam proses perencanaan ini engage gitu dengan komitmen yang sudah dibangun bersama gitu. Karena bicara sustainability kan berkelanjutan gitu, jadi nggak bisa berhenti hanya pada tahap implementation gitu. Kalau tadi misalnya Pak Dian cerita, Pak Dian bikin tempat untuk piknik gitu ya, harusnya ngegelar tikernya di paving, ternyata dia ngegelar tikernya malah di rumput gitu. Ini kan perlu dimonitoring dan dievaluasi gitu ya, bahwa sebetulnya perilaku orang itu mencari yang nyaman gitu, jadi saya cari yang empuk. Nah ini mungkin ke depannya bisa dievaluasi lagi bagaimana kemudian tempat-tempat yang memang sebetulnya nggak boleh dimasuki tidak dibuat nyaman dan menyenangkan gitu ya, sementara tempat-tempat yang memang boleh dimasuki justru dijadikan sebagai daya tarik misalnya begitu. Nah, ini juga adalah contoh dari bagaimana pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir itu dapat, ya sebenarnya ini contoh yang sangat simpel gitu ya dan sederhana, saya ambil dari USAID juga, bahwa pariwisata berkelanjutan di wilayah pesisir itu adalah bagaimana kemudian tradisi budaya daerah bisa dibagikan kepada pengunjung. Nah, artinya kita nggak import lagi gitu ya, semua komponen diimpor, semua pakai standar internasional, nggak begitu, tapi justru bagaimana nilai-nilai lokal, nilai budaya itu kemudian digali dan diangkat sebagai sebuah daya tarik. Dan ini secara langsung tentunya akan memberdayakan masyarakat lokal. Yang kedua juga menyediakan makanan-makanan terkait dengan kuliner lokal gitu ya. Saya punya cerita gitu tentang pengembangan desa wisata karena sekarang sedang marak kan Kemenpar untuk mengembangkan desa wisata, seringkali kemudian jadi gimana ya, mencoba mengimplementasikan standar-standar internasional di homestay gitu. Ya walaupun memang kalau bicara seperti toilet gitu ya, masalah kebersihan, sanitasinya dan lain-lain itu memang harus pakai standar internasional sehingga kloset duduk semas gitu ya karena bule kan sulit gitu untuk bisa beradaptasi dengan kloset yang jongkok misalnya. Tapi kalau kuliner sebetulnya kita perlu mengangkat kuliner lokal. Nah ini seringkali ada beberapa saya pernah mengikuti ada sebuah pelatihan desa wisata di mana instrukturnya justru menjelaskan tentang beragam jenis breakfast, American breakfast misalnya begitu ya, pakai roti, sosis dan lain sebagainya begitu. Nah, dan ada juga satu cerita bahwa ketika mencoba mengenalkan makanan lokal, ternyata makanan lokalnya itu pedas, akhirnya bulenya sakit perut katanya begitu. Tapi ya justru di situ perlunya kemudian standar internasional itu masuk kepada produk lokal ya. Jadi yang dikembangkan jangan makanan yang pedas-pedas ya, mungkin kita bisa rebus-rebus dan lain-lain. Dan ternyata setelah diganti seperti itu orang bule itu suka banget gitu dengan hal-hal yang unik ya, tapi tidak mengganggu kesehatan dan kebersihan keselamatan dirinya gitu. Nah, kemudian juga dikembangkanlah akomodasi yang dimiliki oleh penduduk lokal ini
seperti homestay begitu ya, walaupun tidak salah juga kalau berkembang yang namanya hotel atau industri akomodasi lain, tapi dalam rangka integrated coastal management ini perlu juga kemudian masyarakat di-training bagaimana mengelola homestay, bagaimana sanitasi yang baik, higien yang baik gitu ya, safety, privacy yang baik gitu, supaya kemudian bisa menjadi investor lokal gitu. Karena investor di dalam ICZM ini tidak selalu harus investor dari luar yang punya uang banyak begitu ya, tapi bagaimana kita memberdayakan masyarakat lokal menjadi investor lokal. Nah, kemudian pemandu wisata. Nah, ketika kita mengembangkan wisata yang seperti dengan mengintegrasikan masyarakat lokal, maka sebetulnya local knowledge itu yang sudah dimiliki oleh mereka yang tinggal di kawasan ini selama bertahun-tahun itu bisa jadi sangat bermanfaat. Kalau kita bandingkan ada tour guide lokal sama tour guide yang dari yang lulus sekolahan gitu ya, dari Jakarta, dari Bandung begitu. Yang punya knowledge lokal tuh pasti ya orang lokal gitu. Tapi seringkali kalah karena mereka skill untuk hospitality-nya, misalnya skill untuk public speaking-nya itu nggak bagus begitu ya. Sehingga di sini perlu manajemen wisata pesisir ini kemudian melatih bagaimana masyarakat lokal ini dengan keunggulan knowledge lokalnya ini dipoles gitu, masalah skill lainnya gitu, public speaking dan lain sebagainya, hospitality-nya agar kemudian sesuai. Nah, juga memperhatikan tadi aspek-aspek perlindungan laut lah begitu. Nah, ini ada sedikit di akhir mungkin saya habis waktunya. Makin singkat, dipercepat aja. Ini udah selesai. Contoh kasus di Misol Eco Resort di Papua ini saya pernah menulis di salah satu buku gitu terkait ekotourism di Indonesia implementasinya. Jadi bagaimana Misol Eco Resort di Raja Ampat Papua ini mencoba mengimplementasikan model-model wisata yang berkelanjutan tadi gitu ya. Di mana pembangunan resort ini mengutamakan proses negosiasi, partisipasi masyarakat, mengadopsi hukum adat, dan sangat berbasis ecological based approach. Ada 4 prinsip yang kemudian dia tetapkan. Pertama, determining ownership right and negotiating the lease gitu ya. Jadi bagaimana kemudian MER atau Eco Resort ini, Misol ini melakukan negosiasi yang melibatkan masyarakat lokal dan juga hukum adat atau hak adat Papua, sehingga akhirnya menentukan mana wilayah yang boleh dimasuki gitu ya oleh wisatawan, boleh dikelola juga oleh masyarakat, mana yang nggak boleh gitu. Lalu kepemilikannya diberikan kepada masyarakat desa Yelu, bukan, padahal ini investornya dari luar ya, tapi dia punya willingness sustainability yang sangat tinggi, dan akhirnya dia mencoba berbagi dengan masyarakat. Yang kedua adalah securing the no-take zone. Jadi di adat hukum adatnya Papua ini, mereka punya yang namanya no-take zone, satu wilayah yang waktu-waktu tertentu itu nggak boleh diambil ikannya begitu. Nah ini coba ditentukan gitu oleh mereka bersama. Jadi antara Misol dengan masyarakat lokal coba menentukan mana no-take zone-nya, dan kemudian mereka mencoba untuk mematuhi bersama gitu juga dengan wisatawannya. Nah, yang ketiga adalah strengthening local livelihood ya. Nah, ini juga melalui kuliner, kemudian melibatkan masyarakat lokal dari 75 staf, ternyata 45-nya adalah masyarakat lokal. Dan mereka dibayar juga dengan sangat layak begitulah. Nah, yang terakhir adalah building ongoing trust and understanding, di mana di sini MER coba membangun komitmen konservasi yang kuat sebagai atraksi wisatanya. Jadi wisatawannya juga diajarkan untuk mengkonservasi dan menghargai budaya lokal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih, Pak Tigor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Fitri. Jadi paparan tadi saya kira ini semacam teguran juga bagi para planner, designer gitu ya. Begitu kemudian dikatakan bahwa wisata itu tidak hanya bicara destinasi, tapi sebuah sistem. Mulai mikir, kira-kira desain kan cukup sebulan, setahun kali kelar. Ya, jadi perencanaan itu menjadi harus tidak lagi ego sektoral itu yang dikedepankan, tapi memang perlu ada komunikasi yang lebih intens dengan para stakeholder karena banyak pihak yang terlibat dan banyak pihak yang akan terdampak. Ya, saya kira
nanti kita akan sambung lebih lanjut Bu Fitri di sesi tanya jawab.